wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi anak-anak. Kita bertemu kembali di kelas kita ini. Nah, kebersihannya tolong dijaga ya. Ibu, Terkadang sampah kami buang. Nah, baiklah. Ibu mau absen dulu ya. Ibu. Husnul Herna Afifah. Ibu. Nah, baiklah, kita masuk. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita, yaitu Al-Quran Hadis, yaitu tentang tajwid, hukum tajwid atau menerapkan hukum tajwid dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yaitu kita menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, qalqalah. Nah, Ibu tahu apa itu qalqalah? Ada yang bisa menjelaskan apa itu qalqalah? Qalqalah getaran suara. Terserah. Baiklah. Qalqalah secara bahasanya itu gerak bibir, gerak kita, gerak bibir kita, mulut kita, gerak berarti gerak getaran suara kita ketika membacakan huruf qalqalah, huruf yang keluar dari mulut, terus memantul. Jadi secara bahasa itu gerak, getaran suara dan memantul. Nah, sedangkan secara istilahnya adalah membunyikan dengan suara yang berlebih dari makhrajul hurufnya, berlebih maksudnya di sini tuh lebih dipantulkan gitu. Lebih kita ketika kita membaca huruf tadi itu kita membacakannya secara lebih gitu, secara jelas. Nah, bunyi dari qalqalah qalqalah di sini, bunyi dari qalqalah ini berlaku bila huruf qalqalah itu mati atau mati karena waqaf atau dihentikan. Jadi qalqalah tadi kita bunyikan karena mati atau matinya karena diberhentikan. Nah, qalqalah jika kita baca bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar perlahan-lahan. Jadi qalqalah yang kita baca tadi itu bunyinya tidak terus menghilang, gitu. Di saat kita membacanya, dia akan masih bisa kita mendengarnya, masih bisa terdengar di mulut kita. Nah, huruf qalqalah itu ada 5 macam. Siapa saja yang tahu apa itu huruf qalqalah? Ba, jim, Lagi? Ada yang tahu? Yang tidak ada? Huruf qalqalah itu ada 5: ba, jim, da, to, ko, atau disebut dengan baju di toko. Dia ada 5: ba, ja, dal, to, ko, baju di toko. Nah, itulah huruf qalqalah tadi. Nah,
itu ada dua macam, terdiri dari biasanya yang biasa kita sebut dengan qalqalah sughra, yaitu qalqalah kecil, dan qalqalah kubra, qalqalah besar. Qalqalah sughra itu terjadi apabila huruf qalqalah itu mati. Qalqalah sughra itu terjadi apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun pada kata asalnya atau pada umumnya terletak di tengah-tengah. Jadi qalqalah sughra itu pada umumnya terletak di tengah-tengah kalimat. dan cara membaca qalqalah tersebut dengan pantulan saja, tidak terlalu kuat. Contohnya fawasaqna bihi jam'a. Jadi fawasaqna bihi jam'a, gitu. Fawasaqna bihi jam'a. Nah, contoh lainnya wattaqwa. Nah, jadi itu kita memantulkannya secara perlahan. Wattaqwa. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya. Yang kedua, qalqalah kubra atau qalqalah besar terjadi pada huruf qalqalah yang mati, bukan pada asalnya. Nah, huruf itu mati karena dihentikan dan diwakafkan dan berada pada akhir kata. Nah, beda dengan sughra tadi. Kalau sughra tadi itu di tengah-tengah terletaknya kan. Nah, kalau yang kubra ini terletak di akhir kata. Cara membacanya memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Nah, itu contohnya khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, dia khalaqal insana min 'alaq. Contoh selanjutnya was-sama idzatil buruj. Was-sama idzatil buruj. Jadi ja. Was-sama idzatil buruj. Nah, sampai sini ada yang ibu anak-anak tanyakan? Enggak. Itu ngerti. Nah, sekarang kita masuk pada ayat ini. Nah, di sini ibu ingin ngetes apakah sudah nampak sama anak ibu ayatnya. Nah, oke, baik anak-anak. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada ibu punya ada ayat pendek. Nah, itu ayat pendek Al-Ikhlas. Nah, siapa yang bisa menuliskan ke depan qalqalahnya? Nah, qalqalah kubra, qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Siapa yang bisa maju ke depan? Sebutkan mana yang qalqalah kubra, mana qalqalah sughra. Hafal surat pendek kan, Al-Ikhlas. Mana yang kubra, mana yang sughra. Kalau bisa dibuat yang panjangnya ya, ayat sebelum tepat, tidak apa-apa, diteruskan saja. Ada berapa yang kubra dan berapa ada yang sughra. Sebelum qalqalah tersebut dibuat ayatnya. Apa sudah selesai? Berapa kubra, berapa sughra-nya?
Sudah. Terima kasih. Nah, baiklah, kita koreksi. Qul huwallahu ahad. Ahad satu. Jadi kalau kubra ada pada penghujung ayat pertama. Allahus somad. Allahus somad juga. Allahus somad. Lam yalid. Lam yalid. Walam yulad. Walam yuladnya tinggal walam yulad. Yuladnya tinggal ya. Walam yulad. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi walam. Jadi ada 1, 2, 3, 4 jumlah total jumlah qalqalah kubra dan 1 qalqalah sughra. Diharapkan di kehidupan sehari-hari anak-anak ibu dapat menerapkan hukum bacaan qalqalah ini dalam kehidupan sehari-harinya gitu, agar tidak lagi salah-salah. Nah, mungkin apakah di sini paham? Paham. Nah, baiklah, segini dulu pelajaran kita hari ini. Untuk di rumah dibahas-bahas lagi pembelajarannya. Nah, sekian dulu, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu sudahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai ya.